Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan bahas di bab dinamika kependudukan Indonesia, subbabnya atau materinya mengenai bonus demografi. Ya, ini dia bonus demografi ya. Oke. Next. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menjelaskan pengertian bonus demografi, kedua memperkirakan dampak bonus demografi, ketiga menentukan apa yang dapat dilakukan guna menghadapi bonus demografi, empat menganalisis bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan, dan terakhir membuat artikel dari berbagai sumber berita mengenai bonus demografi. Apa sih yang sebenarnya bonus demografi ini? Bonus demografi ini adalah maksudnya banyaknya penduduk dikarenakan banyaknya anak-anak yang dihasilkan dari penduduk-penduduk sebelumnya. Nah, di Indonesia sendiri bahwa bonus demografi diketahui bahwa banyak sekali dan mencapai sangat banyak. Hingga di tahun 2045 katanya Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Dan kata lain bahwa penduduk Indonesia menjadi sangat padat, sangat banyak generasi-generasi selanjutnya. Seperti itu. Dampak bonus demografi bagi ekonomi dan pembangunan. Jelas ada positif, ada negatifnya. Apa aja positifnya? Bisa berdampak positif ketika SDM-nya itu baik. Yang pertama, peningkatan jumlah tenaga kerja. Yang kedua, menurunkan angka kemiskinan. Ketiga, peningkatan modal nasional. Keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 5, dapat meningkatkan indeks manusia di bidang pendidikan dan kesehatan. Kalau misalnya bonus demografi atau penduduk ini bisa menjadi bibit-bibit unggul yang benar-benar memajukan Indonesia, maka ini akan tercapai. Tapi kalau misalnya SDM-nya rendah, mohon maaf, yang terjadi adalah negatif atau hal buruknya. Yang pertama, bukannya malah banyaknya tenaga kerja, tapi malah banyaknya pengangguran yang terdidik maupun yang tidak terdidik. Hal ini terjadi karena usia kerja yang banyak tapi tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan gitu. Yang kedua, meningkatnya jumlah tenaga kerja Indonesia atau TKI dan TKW yang bekerja di luar negeri dengan memiliki skill yang rendah. Sekarang juga sudah terjadi sebetulnya TKI dan TKW yang dikirim dari Indonesia adalah tenaga kasar ya, tapi mereka tetaplah pejuang devisa negara. 3. Jika penduduk usia produktif memiliki pendidikan dan keterampilan yang rendah, maka tidak mampu bersaing dalam pekerjaan yang semakin kompetitif, baik di dalam negeri maupun global, kayak gitu. Kalau misalnya usia produktifnya ada, tapi dia tidak memiliki skill atau keterampilan yang mumpuni, otomatis dia tidak akan tidak akan terpakai di dalam negeri sendiri, apalagi di luar negeri. Jadi basic skill English atau bahasa asing lainnya itu perlu ya buat bisa kita bersaing di dunia global gitu. 4. Meningkatnya tawuran dan kekerasan antar pelajar, mahasiswa dan pemuda. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki pekerjaan atau aktivitas yang positif. Meningkatnya perlakuan negatif lainnya di kalangan pemuda seperti narkoba dan seks bebas. Kalau ini terjadi miris banget sih, padahal sebetulnya anak-anak di usia muda bisa memanfaatkan waktunya untuk kegiatan yang lebih positif daripada hanya tawuran
atau hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Nah, di sini upaya pemanfaatan bonus demografi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Gimana sih caranya biar bisa lebih meningkatkan sumber daya manusianya? Selain kita hanya menuntut kepada pemerintah, nah masyarakatnya juga harus sama-sama bareng-bareng biar kita sama-sama maju. Gimana tuh caranya? Dari pemerintahnya sendiri mempunyai program atau pendidikan yang layak untuk masyarakatnya itu sendiri agar bisa memajukan dalam bidang pendidikan. Selain hanya dalam bidang pendidikan saja, mereka juga diberi skill atau pelatihan dari pemerintah itu sendiri. Biar ada skill-skill tertentu yang memang bisa dikuasai oleh warga gitu. Lalu pemerintah juga sangat perlu menyediakan lapangan pekerjaan, di mana jangan sampai nanti sudah produktif dan memiliki skill atau ahli tapi tidak ada lapangan pekerjaannya, seperti itu. Lalu karena banyaknya penduduk, otomatis pelayanan kesehatan juga harus ditingkatkan, seperti itu. Dan yang terakhir, kerjasama di bidang perdagangan, atau misalnya pemerintahnya lebih pro atau lebih bisa mendukung dalam sekarang mau UMKM ya, usaha kecil menengah, pokoknya bisa bekerja sama dan mensupportnya, seperti itu. Nah, selain dari pemerintahnya itu sendiri, nah masyarakat juga harus benar-benar harus mengarahkan kepada anak cucunya nanti, biar bonus demografi ini bisa benar-benar produktif atau bisa lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Generasi selanjutnya bisa lebih baik. Yang pertama, motivasi pendidikan tinggi. Jangan sampai ada yang berpikiran seperti ini, ngapain kuliah tinggi-tinggi gajinya juga kecil. Enggak, kuliah itu atau misalnya pendidikan tinggi itu bukan hanya mengajar karir sebenarnya ataupun duit ya, walaupun memang ujungnya seperti itu, tapi ada juga hal lain yang sebenarnya bisa dicapai, seperti itu. Dan kedua, mengikuti pelatihan. Ketika pemerintah sudah menyediakan sarana pelatihan itu sendiri, maka seharusnya masyarakat juga bisa memanfaatkan pelatihan itu sendiri. Yang ketiga, selain itu masyarakat juga tidak dibatasi kreativitas buat berwirausahanya gitu ya. Yang terakhir, melakukan aktif kegiatan positif dalam hal apapun biar hal-hal negatif itu terhindarkan. Kayak tadi kan misalnya kita gabut, kok malah jadi berantem atau tawuran, kan itu kegiatan negatif ya. Lebih baik diisi dengan kegiatan positif, misalnya mengikuti remaja masjid misalnya, atau misalnya mengikuti organisasi yang bisa memajukan skill kita, kayak gitu ya. Dengan kata lain, bahwa sebenarnya bonus demografi ini bisa meningkat jika kita bisa sama-sama bersinergi antara pemerintah dan juga masyarakat, kayak gitu. Segitu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.